Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Lailatul Hasanah. Di sini akan memberikan penjelasan atau review tentang buku yang berjudul Jung's Map of the Soul: An Introduction, ditulis oleh Murray Stein. Sedikit info tentang buku ini. Jadi buku ini diterbitkan oleh Shira Media. Penulisnya di sini tertera Murray Stein, penerjemahnya Siska Nurrohmah, nyuntingnya Puput Alpiah, tata letak Wirdi Antoro, ilustrasi sampul Sekar Bestari, rancang sampul Katalika Project. Dan buku ini berhalaman total 292 dengan panjang dan lebar 14 x 21 cm. Itu tadi sedikit info tentang Jung's Map of the Soul: An Introduction by Murray Stein. Jadi di buku ini berisi tentang teori psikologi Carl Gustav Jung atau yang lebih dikenal dengan Carl Jung, seperti yang tertera pada judul Jung's Map of the Soul: An Introduction yang dikemukakan oleh sang penulis, yaitu Murray Stein. Terbagi menjadi 9 bab. Jadi dalam daftar isi di sini tertera ada 9 bab, yaitu bab pertama ada permukaan, ego, kesadaran. Bab kedua, ruangan yang berpenghuni, kompleks-kompleks psikologi. Bab ketiga, energi psikis, teori libido. Lalu pada bab keempat ada batas-batas ke naluri, arketip, dan alam bawah sadar kolektif. Bab 5 yang diungkap dan disembunyikan terhadap orang lain, persona dan bayang-bayang. Bab 6 jalan menuju ruangan yang lebih dalam, anima dan animus. Bab 7 keutuhan dan pusat transendensi ke diri. 8 ketika diri mewujud, individuasi. Lalu yang terakhir bab 9 tentang waktu dan keabadian, sinkronisitas. Sebelum itu, pada bagian bab pengantar pada halaman 3 terdapat tulisan yang berbunyi, yaitu Psike merupakan sebuah misteri yang mengundang para petualang untuk menemukan limpahan pengetahuan, sekaligus menghantui para penakut dengan ancaman ketidakwarasan. Mempelajari jiwa manusia adalah tonggak sejarah yang amat penting, karena sebagaimana yang pernah ia katakan, seluruh dunia bergantung kepada sebuah utas, dan utas tersebut adalah psike manusia. Penting bagi kita untuk mengenalinya lebih dalam. Jadi di sini dijelaskan bahwa psike itu adalah sebuah misteri yang mungkin sekarang ini sudah ada beberapa yang terungkap dan beberapa lagi belum. Karena psike ini adalah diri dalam manusia yang mungkin bagi setiap orang itu agak susah untuk dijangkau karena berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi buku ini menjelaskan tentang teori psikologi, dan pada bab-babnya itu sendiri terdapat penjelasan lebih lanjut sesuai bahasan setiap bab-babnya itu sendiri. Dan setelah membaca buku ini, saya jauh sedikit lebih tahu bagaimana psikologi itu dan apa saja yang ada dalam diri manusia. Dan kalau tidak salah ingat, Jung pernah mengatakan bahwa dalam diri manusia itu psike ini yang paling susah dijangkau. Psikologi ini yang paling susah dijangkau oleh setiap manusia. Kayak manusia itu hidup, tapi apakah manusia itu tahu bahwa di dalam dirinya ini ada map of the soul itu sendiri, peta jiwa itu sendiri. Dan Jung di sini ini seperti pengalaman Jung yang mencari peta jiwa itu sendiri, yang juga ada melakukan eksperimen dengan objeknya manusia. Sebenarnya Carl Jung ini lebih seperti
dalam dunia psikologi mungkin. Tapi bukan hanya beliau aja, ada tokoh-tokoh lain. Tapi mungkin ya karena buku ini membahas tentang Jung's Map of the Soul, an Introduction itu sendiri, jadi yang dibahas oleh penulis ini beliau aja. Tapi ada juga penulis tokoh psikologi lain yang ada berkolaborasi dengan Jung itu sendiri, dan tidak jauh bahasannya itu dari psikologi. Jadi ya menurut saya buku ini mungkin recommended banget untuk kalian yang pengen mengetahui lebih dalam gimana psikologi manusia, lagi teori-teori. Mungkin kalian yang suka teori-teori bisa. Jujur saya kebeli buku ini itu karena idola saya. Jadi ada satu album lagu yang mereka garap, yang telah mereka rilis, yang berasal dari buku ini. Salah satu membernya ada baca buku ini dan saya tertarik untuk membeli. Dan wah, isinya itu benar-benar rumit dan ya recommended banget buat kalian yang suka teori-teori. Sekian penjelasan saya tentang buku Jung's Map of the Soul and Introduction ini. Semoga bermanfaat dan kalian jadi tertarik untuk membacanya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.